Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, kita bertemu kembali pada mata pelajaran kimia kelas 10 semester ganjil. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas tentang bilangan kuantum. Materi bilangan kuantum ini adalah sambungan dari model atom modern. Maka sebelum Ibu membahas tentang bilangan kuantum, Ibu akan mengulas kembali tentang model atom modern. Nah, kita lihat di sini. Masih ingat perbandingan dua gambar ini ya? Kalau yang sebelah kiri ini model atom Niels Bohr, di mana berdasarkan model atom Niels Bohr bahwa elektron ini terdapat tepat di kulit. Nah, ini kulit. Kulit ini boleh juga disebut lintasan, boleh juga disebut tingkat energi, dan boleh juga disebut orbit. Nah, itu ya. Ini elektron menurut model atom Niels Bohr. Sedangkan menurut model atom modern, nah kita lihat ada perbedaan. Ternyata elektron ini tidak tepat di kulit. Ternyata kulit ini memiliki ruangan. Nah, ruangannya ini seperti ini. Nah, di ruangan inilah kebolehjadian ditemukannya elektron. Dan ruangan ini yang disebut dengan orbital. Jadi menurut model atom modern bahwa elektron beradanya di orbital. Nah, kemudian kedudukan elektron di orbital ini berarti secara pastinya ini ada di mana ini? Nah, ini nanti ditentukan oleh bilangan kuantum. Nah, ini yang akan kita bahas kali ini. Jadi nanti bilangan kuantum ini ada 4. Nah, keempat bilangan kuantum inilah yang menentukan kedudukan suatu elektron yang terdapat pada orbital. Nah, kemudian Ibu akan mengulas kembali ini sebab nanti ada hubungannya dengan konfigurasi elektron. Ini masih ingat aturan Aufbau ya? Ada 1s, 2s, 2p, 3s, 3p, 3d, dan seterusnya. Di mana ini orbital S ini maksimum 2 elektron, orbital P 6 elektron, orbital D 10 elektron, dan orbital F 14 elektron. Sehingga kemarin kalau maksimum diisi elektron ini jadi 1s2, 2s2, 2p6, terus kalau ini 3d10, ini 4f14 dan seterusnya. Ini kalau diisi dengan maksimum elektron. Nah, sekarang lihat kemarin Cl nomor atom 17 ya. Berarti jumlah elektronnya berapa? 17 kan? Maka bagaimana penyebarannya? Berarti 1s2, 2s2, 2p6, 3s2. Nah, sisanya setelah 3s2 baru berapa ini? 2 dengan 6, 8 dengan 2, 10, 10 dengan 2, 12. Berarti supaya mencapai 17 kan 5 lagi kan? Maka setelah 3s2 maka 3p hanya berisi 5 karena sisa elektronnya adalah 5. Nah, itu kemarin ya. Kemudian penulisannya juga bisa disingkat menggunakan unsur gas mulia kan? Berarti kalau Cl17 maka menggunakan unsur gas mulia Ne yaitu neon. Neon itu 10. Nah, 10 sampai mana? 2 dengan 2, 4. 4 dengan 2, 6. Berarti neon itu sampai 2P nih. 2P6. Berarti selanjutnya
3S2, 3P 5. Sehingga neon 10, 10 dengan 2, 12, 12 dengan 5, 17. Nah, ini sudah mahir. Kalian sudah mengadakan PTS ya. Hanya Ibu pendahuluan, takut lupa lagi. Nah, baru sekarang kita akan membicarakan bilangan kuantum, di mana bilangan kuantum ini ada 4. Nah, keempat bilangan kuantum inilah yang menentukan kedudukan suatu elektron dalam orbital. Bilangan kuantum di sini ada 4. Ada bilangan kuantum utama, simbolnya N kecil. Bilangan kuantum azimut, simbolnya L, sama kecil ini ya keempat-empatnya. Bilangan kuantum magnetik M, dan bilangan kuantum spin S. Nah, ini keempat-empatnya akan kita bahas satu persatu. Nah, nanti kalian bisa menyimpulkan bahwa kalau bilangan kuantum utama itu menentukan ukuran orbital, jadi orbital itu ada yang besar, ada yang kecil, sesuai nanti harga N-nya. Sedangkan bilangan kuantum azimut itu nanti akan menentukan bahwa orbital ini memiliki bentuk. Bagaimana bentuk orbital itu? Nah, itu ya. Kemudian kalau bilangan kuantum magnetik ini menentukan orientasi. Nah, jadi di sini orientasi dari orbital. Nah, berarti di sini nanti si orbital ini nanti juga memiliki beberapa kamar. Nah, itu yang akan dibahas dalam bilangan kuantum magnetik. Sedangkan kalau di sini bilangan kuantum spin ini itu menyatakan atau arah atau perputaran atau rotasi dari elektron. Nanti ada yang searah jarum jam, ada yang berlawanan dengan jarum jam. Nah, ini mungkin intisari dari keempat bilangan kuantum. Mari kita bahas satu persatu, disimak ya. Nah, ini bilangan kuantum utama, simbolnya N, yaitu untuk menyatakan bentuk, ukuran, dan tingkat energi orbital. Jadi nanti orbital ini memiliki ukuran yang berbeda-beda. Tergantung apa? Nah, ini tergantung harga N-nya. Kita lihat nih. Nilai N ini dimulai dari 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Kemudian nilai N ini disebut dengan kulit K. Nah, berarti kalian sudah mengenal di model atom Niels Bohr ya. Sedangkan kalau N-nya 2 itu kulit L. Kalau N-nya 3 kulit M, kalau N-nya 4 kulit N, dan seterusnya. Berarti nanti kalau harga N semakin tinggi atau semakin besar nih harga N-nya, berarti kan kulitnya juga kan semakin luas ya. Maka ini akan menentukan ukuran dari suatu orbital. Nah, itu yang dinamakan dengan bilangan kuantum utama ya, yaitu dimulai dari N-nya 1, 2, dan seterusnya. Sekarang, bilangan kuantum azimut atau L ini menyatakan bentuk orbital. Nah, tadi kalau bilangan kuantum utama itu menyatakan ukuran orbital ditentukan oleh N. Nah, kalau bilangan kuantum azimut menentukan bentuknya. Ternyata orbital juga memiliki bentuk. Nah, nanti seperti ini nih bentuknya. Ini salah satu contoh saja. Nanti orbital itu bentuknya ada yang seperti bola simetris. Nah, seperti ini. Ada juga yang seperti balon terpilin ya namanya ya ini nih. Nah, seperti ini. Nah, ini jadi bentuk-bentuk dari orbital. Nah, nanti ada lagi. Nah, nanti ada Ibu kasih alamat di YouTube ini tentang bentuk orbital 3 dimensi biar kalian lebih mantap di sini. Kalau 3 dimensi nanti ada perputarannya ya. Jadi ini orbital ini memiliki bentuk, ada bentuk yang seperti ini dan ada yang bentuk seperti ini. Nah, kemudian di sini orbital diberi simbol. Nah, orbital itu simbolnya ada yang S, ada yang P, ada yang D, ada yang F, dan seterusnya. Dah sampai F saja ya. Kemudian memiliki harga. Kalau simbol orbital S, nah ini harga L-nya 0. Dihafal ini ya. Kalau simbol orbital P, nah harga L-nya 1.
simbol orbital D harga L-nya 2, simbol orbital F harga L-nya 3, dan seterusnya sampai F saja. Jadi ingat-ingat, kalau S0, P1, D2, F3. Nah, SPDF itu dinamakan dengan simbol orbital, di mana simbol orbital S nanti bentuknya seperti ini. Nah, ini jadi seperti yang bola simetris ini untuk bentuk orbital dari S. Sedangkan kalau simbol orbitalnya P, nah ini nanti bentuk orbitalnya ada 3 nih. Bisa seperti ini, lihat. Bisa seperti ini, bisa juga seperti ini. Nah, ini nih. Pokoknya nanti kalau kalian lihat alamat di YouTube yang 3 dimensi ini bagus ya, ini nah ya. Jadi ini orbital S, ini orbital P, ada 3 jenis bentuknya. Dah, itu ya. Itu tentang bilangan kuantum azimut, yaitu menyatakan bentuk orbital, di mana bentuknya seperti ini dan sudah ada simbolnya S, P, D, F, G, H, I. Nah, itu ya. Sekarang, bilangan kuantum magnetik. Nah, simbolnya M. Menggambarkan orientasi orbital. Jadi, apa maksud orientasi di sini? Nah, kita lihat sini. Tadi simbol orbital ada S, P, D, F. Harga L-nya 0, 1, 2, 3. Nah, sekarang kita akan memberi harga M. Nah, harga M ini ada rumusnya, yaitu dimulai dari min L, nah lihat, sampai plus L. Kita lihat, mulai dari simbol orbital P dulu ya. Orbital P ini kan L-nya 1, maka harga M-nya lihat. Harga M-nya berarti min L itu min 1, ya kan? Sampai plus L itu kan plus 1. Di antara min 1 dan plus 1 maka ada angka 0. Berarti di sini kalau orbital P L-nya 1, harga M-nya min 1, 0 plus 1. Nah, biar lebih mantap lagi lihat. Orbital D L-nya 2. Berarti 2 itu harga M-nya min 2 sampai plus 2. Berarti antara min 2 dengan plus 2 ada angka berapa? Ada angka min 1, ada 0, ada plus 1, ada min 1, ada 0, ada plus 2. Jadi untuk orbital D yang harga L-nya 2, maka harga M-nya seperti ini nih. Nah, itu ya. Sekarang orbital F dengan harga L-nya 3. Berarti kalau 3, maka harga M-nya lihat. Min 3 sampai dengan plus 3. Maka antara min 3 sampai plus 3 ada angka berapa saja? Min 2, min 1, 0, plus 1, plus 2. Nah, itu. Sekarang orbital S terakhir. Orbital S L-nya 0. Berarti harga M-nya min 0 sampai plus 0. Berapa itu harganya? Tetap itu adalah ada angka 0. Nah, sekarang kita buat kesimpulan. Yang namanya orientasi orbital itu bagaimana? Jadi kalau disimpulkan, simbol orbital S memiliki satu kotak atau satu kamar dengan nomor kamarnya 0. Dari mana 0? Ini. Nah, itu ya. Kang lihat. Orbital P memiliki 3 kamar atau 3 kotak. Dari mana 3 kotak ini? Dari nomornya min 1, 0, plus 1. Sedangkan orbital D memiliki berapa kamar? 5 kamar. Dari mana? Nah, dengan nomor kamar min 2, min 1, 0, plus 1, plus 2. Orbital F berapa? 7. Nah, lihat dengan nomor kamarnya berapa? Min 3, min 2, dan seterusnya. Berarti bisa dinyatakan yang namanya orientasi ini dimisalkan adalah dengan kamar atau kotak. Nah, berarti tadi orbital S 1 kamar, orbital P 3 kamar, orbital D 5 kamar, orbital F 7 kamar, masing-masing kamar memiliki nomornya. Jelas ya? Nah, itu. Yuk, kita lihat lagi.
Nah, ini yang lebih besar ya tadi ya. Ibu ulang lagi kalau ini lebih besar. Tadi bagaimana orbital S 1 kamar. Nah, kamar ini harganya atau nomornya 0. Orbital P 3 kamar, nomor kamarnya -1, 0 plus 1. Orbital D lihat. Ini orbital F. Nah, seperti itu ya. Jelas ya? Kita lanjutkan. Nah, maka untuk mempermudah kalian menghafal, nah Ibu buat intisarinya seperti ini. Yang namanya simbol orbital ada S, P, D, F. Kemudian hafalkan. Kalau orbital S, L-nya 0, P 1, D 2, F 3. Kemudian lanjut. Orbital S memiliki 1 kamar. Kamarnya itu diberi nomor 0. Orbital P 3 kamar. Nomor kamarnya -1, 0 plus 1. Orbital D 5 kamar. Nomor kamarnya ada 5 di sini. Orbital F ada 7 kamar dengan nomor kamarnya seperti ini. Nah, jadi ini hafalkan ya. Nah, atau boleh juga kotak di sini disebutnya orbital, jumlah orbital. Berarti simbol orbital S itu ada 1 orbital. Simbol orbital P ada 3 orbital. Simbol orbital D ada 5 orbital. Simbol orbital F ada 7 orbital. Nah, orbitalnya itu dimisalkan dengan kotak atau kamar di sini. Jelas ya? Ini dihafal, dihafal. Nah, kemudian bilangan quantum spin atau S kecil di sini. Nah, bilangan quantum spin ini menyatakan rotasi elektron. Nah, kita lihat dulu. Untuk elektron di sini simbolnya bisa 2 jenis. Bisa seperti ini nih, ya. Bisa seperti ini. Bisa juga seperti ini nih, tanda panah. Nah, nanti yang Ibu gunakan dalam pembahasan ini elektronnya diberi simbol tanda panah nih. Tanda panah ada 2 macam, ada yang tanda panah mengarah ke atas, ada yang mengarah ke bawah. Kalau tanda panahnya mengarah ke atas, berarti bilangan quantum spin atau S-nya harganya +1/2. Kalau tanda panahnya ke bawah, maka bilangan quantum spin atau S-nya nilainya -1/2. Jelas ya? Jadi kalau tanda panah ke atas, S-nya +1/2. Kalau tanda panah ke bawah, S-nya -1/2. Awas, S di sini berarti ini bukan orbital S, bukan. S di sini adalah bilangan quantum spin. Jelas ya? Nah, maka kita lihat di sini. Nah, kita lihat. Tadi orbital S memiliki 1 kamar dengan nomor kamarnya 0. Nah, ini kamar ini diisi maksimum 2 elektron. Dan cara penulisan elektron, yang satu tanda panahnya ke atas, yang satu tanda panahnya ke bawah. Boleh ditukar tidak, Bu? Tidak boleh. Yang pertama harus tanda panahnya ke atas, yang kedua tanda panahnya ke bawah. Nih seperti ini ya. Jadi satu kotak ini atau satu kamar ini diisi maksimum 2 elektron. Yang satu tanda panahnya ke atas, yang satu tanda panahnya ke bawah. Bagaimana kalau penulisannya begini? Tanda panahnya ke atas dua-duanya? Tidak boleh, maka disebut salah di sini. Bagaimana kalau tanda panahnya ke bawah dua-duanya? Ini juga tidak boleh. Harus mengikuti asas larangan Pauli. Apa bunyinya? Tidak mungkin dalam satu atom ada 2 elektron yang harga keempat bilangan kuantumnya sama. Nah, bunyi ini kalau diterapkannya seperti ini. Jadi tidak boleh ada yang tanda panahnya sama baik ke atas maupun ke bawah. Jadi harus yang satu ke atas, yang satu ke bawah. Sekarang ke bawah orbital P tadi ada berapa kamar? Ada 3 kamar kan? Masing-masing kamar tadi maksimum 2 elektron. Maka seperti ini. Kamar nomor -1, kamar 0, kamar +1. Maka orbital P berapa maksimum diisi elektron? 6 elektron. Maka dalam konfigurasi kalau maksimum berarti P6.
Kalau S berarti S2. S2P6. Sekarang orbital D, lihat. Ada 5 kamar. Nah, maka ini kalau maksimum diisi elektron berarti kamar min 2 ini kamar min 1, kamar 0, kamar plus 1, kamar plus 2. Maka orbital D ini maksimum diisi 10 elektron. Maka ada D10. Nah, itu ya. Sekarang, tadi orbital F ada berapa kamar? Ada 7 kamar. Nah, masing-masing kamar nih. Min 3 ini, min 2, min 1, 0, plus 1, plus 2, plus 3. Nah, berarti orbital F ini maksimum diisi berapa elektron? 14 elektron. Maka dikenalah F14. Jadi ulang kembali. S2 ini, P6 ini, D10 ini, F14 seperti ini. Nah, berarti sudah semakin mantap ya. Jadi bahwa kondisi elektron ini seperti ini keberadaannya. Kita lanjut. Nah, sekarang kita lihat. Tadi orbital P itu kan maksimum 6. Bagaimana Bu kalau ada 4 orbital P diisi elektronnya? Nah, dalam konfigurasi elektron kan yang namanya maksimum boleh kurang ya. Bagaimana kalau orbital P itu 4? Bagaimana keberadaan elektronnya? Nih, ini ada aturan. Lihat sini. Kaidahan. Pengisian elektron pada orbital-orbital yang setingkat energinya sama, elektron tidak berpasangan terlebih dahulu sebelum orbital-orbital lainnya masing-masing terisi 1 elektron. Jadi begini, orbital P itu ada 4 elektron. Maka caranya, kita lihat sebentar. Ibu buat dulu pennya. Nah, maka yang pertama, ini elektron ke-1, elektron kedua, elektron ketiga. Kan harus ada 4 ya. Satu lagi balik lagi ke sini. Nah, ini elektron keempat. Nah, itu aturannya. Jadi harus satu persatu dulu elektronnya, tidak boleh berpasangan. Jadi ini 1, 2, 3. Jadi yang pertama tanda panahnya ke atas, balik lagi kalau sudah habis ke depan tanda panahnya ke bawah. Sehingga kalau orbital P diisi elektron, maka elektronnya seperti ini. Kalau kalian nulisnya seperti ini, 1, 2, 3, 4. Nah, itu salah itu ya. Jadi ikuti kaidahan. Jadi isi dulu kamar ini masing-masing 1 elektron. Kalau sudah terisi 3 kotak, kembali lagi ke semula. Jadi yang betulnya orbital P4 seperti ini pengisian elektronnya. Silakan dipahami. Bentar, Ibu menghapus dulu ya. Silakan Ibu menghapus. Kalian memahami dulu. Ini harus benar-benar dipahami. Kalau sudah paham nanti enak ini ya. Bentar. Nah, ini beres ya. Kemudian, nah, contoh seperti ini nih. Ya, barang-barang ini. S, jumlah elektronnya kan 16. Maka kalau dibuat konfigurasinya 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P4 sudah mahir. Nah, bagaimana kalau dibuat orbitalnya atau diagram orbital di sini disebutnya? Nah, mudah seperti tadi. 1S2, lihat orbital S, 1 kotak kan? Diisi berapa elektron? Ini sudah full 2, maka seperti ini penulisannya. 2S2, berarti orbitalnya apa? S, 1 kotak kan? Diisi 2 elektron seperti ini. 2P6, orbital P kan? Lihat, ada 3 kotak. Nah, sudah full diisi 6 elektron, maka seperti ini penulisannya. 3S2, orbital S, penuh diisi 2 elektron. Orbital S 1 kamar, berarti seperti ini. Nah, sekarang 3P4, berarti orbital P. Ada berapa kamar? 3 kamar. Nah, lihat. Diisi 4 elektron. Hati-hati.
P4 tadi. Maka pertama 1, 2, 3, 4. Nah, ini 4. Ibu tulis dulu. 4. Nah, berarti keempatnya ada di sini. Nah, inilah yang dinamakan dengan elektron terakhir. Jadi kalau ada yang menanyakan, S dengan jumlah elektron 16, mana elektron terakhirnya? Nah, ini elektron terakhirnya. Bukan yang ini, bukan. Yang namanya elektron terakhir ketika kalian menuliskan elektron terakhir itu di kamar yang mana. Berarti kan ini nih elektron terakhirnya. Jelas ya? Nah, ini nih elektron terakhir. Sekarang Cl17. Konfigurasinya 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p5. Sudah mahir. 1s2 orbital S 1 kotak, elektronnya penuh. Orbital S 1 kotak penuh. 2p6 orbital P 3 kotak penuh elektronnya. 3s2 berarti orbital S 1 kotak penuh elektronnya. Nah, kita lihat 3p5. Nah, berarti orbital P-nya diisi 5. Orbital P ada 3 kotak ya. Berarti ini 1, lihat. 1, 2, 3. Nah, itu kan. Keempatnya mana? Balik lagi. 4, 5. Nah, ini. Jadi mana yang elektron terakhirnya? Nah, elektron terakhirnya berarti ini nih. Nah, ada di kamar yang kedua. Tanda panahnya ke bawah. Jelas ya? Nah, tambah mantap lagi. Wah, jangan tambah pusing ini. Sekarang Si. Si jumlah elektronnya 14. Dah, konfigurasinya sudah seperti ini ya. Orbital S. Nah, ini 2s2 seperti ini. 2p6 seperti ini. 3s2 seperti ini. Nah, sekarang kita lihat nih. Ini orbital di 3p2 berarti orbital P ya. Diisi dengan 2 elektron. Maka lihat orbital P ada 3 kamar ya. 3 kamar diisi 2 elektron, maka elektron yang pertama ini, elektron yang kedua ini. Nah, berarti ini elektron terakhirnya. Jelas ini ya? Nah, Ibu ulang lagi. Jadi untuk S jumlah elektron 16, ini elektron terakhirnya, lihat. Untuk Cl ini elektron terakhirnya. Sedangkan untuk Si ini elektron terakhirnya. Silakan kalian pahami sambil Ibu menghapus dulu. Jadi ini harus benar-benar dipahami. Jangan kalian langsung di web buka ruang tugas. Terus mengisi padahal kan tidak paham. Hasil akhir bagaimana? Hasil akhir ya jawabannya banyak yang salah. Jadi kalian sebelum membuka ruang tugas, ruang belajar dulu dipahami ini videonya ya. Yuk kita lanjut. Nah, baru sekarang kita akan menerapkan materi yang tadi. Bilangan kuantum utama, bilangan kuantum azimut, bilangan kuantum magnetik, bilangan kuantum spin. Atau simbolnya N, L, M, S. Nah, langsung soal lihat di sini ya. Menentukan bilangan kuantum suatu elektron. Pertanyaannya, tentukan keempat bilangan kuantum untuk elektron terakhir dari Fe27. Berarti nanti itu kan Fe. Jumlah elektronnya 27. Kalian buat konfigurasi. Nah, tentukan elektron terakhirnya di mana letaknya, di orbital mana. Nah, elektron terakhir itulah kita yang akan menentukan keempat bilangan kuantumnya, yaitu N, L, M, N. Simak, pahami ini. Tenang, mudah ini, mudah ya. Langkah pertama, Fe jumlah elektron 27 buat konfigurasinya. Ini menggunakan yang disingkat. Nah, seperti ini. AR 18 dengan 2, 20 dengan 7,
jadi 27 ya. Nah, seperti ini konfigurasi sudah mahir. Kemudian lihat di sini. Diagram orbital yang akan dituliskan yang kelihatan saja di sini 4s2 3d7 ya. Kita lihat nih. Dalam 4s2 orbital S berarti 1 kamar. Kemudian 3d7 orbital D berapa kamar? Ada 5 kamar. Udah jelas kan yang tadi? Ya. Kita lihat. Orbital S ada 2 elektron. Bagaimana? 1, 2. Ya kan? Nah. Orbital D ada 7 elektron. Bagaimana 7 elektron? 1, 2, 3, 4, 5. Satu-satu dulu. Sampai semua terisi 5 kotak. Tanda panahnya ke atas kan tadi. Nah baru 5. Balik ke sini. 6 ke bawah sekarang. 7. Nah, mengapa ini tanda panahnya diberi warna merah? Inilah yang menandakan elektron terakhirnya di sini. Jadi sekarang kalian fokus ke elektron terakhir. Adanya di kamar yang mana? Adanya di kamar yang kedua. Ada di mana? Ada di 3D7 kan? Ada di 3D7. Berarti kalau 4S2 nih orbital ini tidak menjadi pusat perhatian. Yang menjadi pusat perhatian ini 5 kotak ini fokuskan lagi ke elektron yang berwarna merah. Yuk, sekarang kita akan menentukan apa nih? Akan menentukan N, bilangan kuantum utama, L azimut, M magnetik, S spin. Nah, kita akan menentukan harganya. Untuk harga yang mana? Elektron yang ini, yang ada di 3D7. Kita lihat harga N. Nah, N itu kan kulit. Nah, berarti 3D7 ini harga N-nya 3. Berarti kalian tulis ini 3. Jadi N ini adanya di depan orbital ya. Seperti misalkan 4S2. Berarti harga N-nya berapa? 4 ini. Jelas ya? Jadi harga N ini adanya di depan orbital. Nah, orbitalnya yang mana? Karena elektron terakhirnya ada di 3D7, maka di sini 3N-nya. Nah, jelas ya? Terus L tadi menyatakan apa? L itu kan simbol dari orbital ya. Orbitalnya kan ini D. Nah, kalau D harga L-nya berapa? Masih ingat? Nah, ini L, orbital D. Nah, ini. Orbital D tadi harga L-nya 2. Tempelkan di sini 2. Jelas? Ya. Nah. Kemudian harga M menyatakan apa? M menyatakan nomor kamar. Nah, ini kamar ini yang 5 kamar ini memiliki nomor kan? Maka hasil akhir seperti ini kan kamarnya. Nomor kamarnya. Kita lihat elektron terakhir kan warna merah. Ada di kamar nomor berapa? Ternyata di kamar nomor -1. Klik. -1. Jelas? Kemudian S. S menyatakan apa? Rotasi dari elektron. Bagaimana melihatnya? Lihat. Tanda panahnya ini kan ke bawah yang warna merah. Nah, kalau tanda panahnya ke bawah, harga S-nya -1/2, maka klik. Nah, seperti ini. Jadi kalau disimpulkan, Fe yang jumlah elektronnya 27, maka elektron terakhirnya itu ada di mana posisinya? Nah, tadi kedudukan elektronnya itu ada di mana? Nah, ditentukan oleh keempat bilangan kuantum. Nah, berarti elektron ini kedudukannya ada di N-nya 3, L-nya 2, M-nya -1, S-nya -1/2. Jelas itu ya, itu kedudukan suatu elektron ditentukan oleh keempat bilangan kuantum. Sekarang nih lebih mantap lagi. Nah, kita lihat ini, Na11. Yang ditanyakan keempat bilangan kuantum untuk elektron terakhir sama pertanyaannya. Berarti buat dulu konfigurasinya. Nah, konfigurasinya seperti ini nih, lihat. Berarti elektron terakhirnya ada di mana? Ada di 3S. Diisi 1 elektron. Kita lihat. Orbital S ada berapa? 1 kan? Diisi berapa elektron? 1. Nah, berarti elektron terakhirnya ini. Ada di 3S 1. Akan ditentukan N, L, M, S. Yuk, lihat. Elektron terakhir ini. N-nya yang mana? Kulit. Di depan orbital S ada angka 3. Nah, berarti 3.
Orbital S ini harga L-nya berapa? Sok, boleh lihat ke sini. 0 harga L-nya. Klik. Nah, M itu kan menyatakan di kamar berapa? Orbital S ini hanya satu kamar. Nomor kamarnya 0, maka klik 0. Ya kan? S ini lihat tanda panahnya ke atas. Kalau ke atas, maka harga S-nya plus setengah. Jelas? Jadi elektron terakhir pada atom Na adalah N-nya 3, L-nya 0, M-nya 0, S-nya plus setengah. Yuk dilanjut. Nah, Mg. Jumlah elektron 12, maka konfigurasinya seperti ini. Nah, ini konfigurasinya. Kita lihat akan menentukan sama N, L, M, S. Berarti elektron terakhirnya ada di 3s2. Orbital S, satu kamar. Ada 2 elektron, 1, 2. Nah, berarti elektron terakhirnya yang mana? Yang ini nih, yang terakhir dituliskan. Yang warna merah. N berapa, L berapa, M berapa, S berapa. Lihat, ini ya. Ada di 3s2. Maka N-nya di orbital S ada angka 3, maka tulis 3. L, orbital S, 0. 0. M-nya menyatakan kamar nomor berapa? Hanya satu kamar, berarti 0. S-nya lihat, tanda panahnya ini ke bawah. Kalau ke bawah bagaimana ini? Min setengah, maka min setengah. Sudah, mantap ini. Berarti kalian bisa langsung mengerjakan tugas nanti setelah kalian menyimak video ini ya. Ada contoh lagi terakhir nih. Al13. Nah, kita lihat. Nah, konfigurasinya seperti ini nih. Ne3s2 3p1. Tadi terakhir 3p1. Elektron terakhirnya ada di 3p1. Kita lihat. Nah, orbitalnya 1. Orbitalnya 3 untuk P kan. 1 elektron, 2. Mana diisi 2? P hanya 1. Di mana nyimpennya? Hanya di sini. Itu kan ya, lihat. N, L, M, S. Nah, mudah ya. Elektron terakhir di sini. Ada di mana? Di 3p1. Maka N-nya 3. Klik 3. L-nya orbital P. Berapa harga L-nya? Lihat di sini. P, L-nya 1. 1. M-nya orbital P ada 3 kamar. Nomor kamarnya ini kan? Elektronnya ada di nomor kamar ke-1. Kamar ke-1 min 1. Maka min 1. S-nya lihat arah elektron ke atas. Kalau ke atas plus setengah. Plus setengah. Sudah beres. Mantap ini. Ya, bisa mengerjakan di ruang tugas. Ya, langsung kerjakan. Jangan dinanti-nanti ya. Nah, sekarang masih ada nih. Nah, ini yang tadi. Tentang bentuk orbital. Nah, itu tuh ya. Tadi bahwa orbital itu simbolnya ada S, ada P, ada D ya. Kita lihat. Orbital S bentuknya hanya seperti ini, hanya satu. Karena kan tadi orbital S hanya satu kotak ya. Ingat kan? Orbital S hanya satu kotak dengan nomor kotaknya 0. Maka orbital S bentuk orbitalnya seperti bola simetris seperti ini ya. Jadi orbital S ini kalau yang tadi digambarkan dengan kotak, sebenarnya bukan kotak itu orbital itu. Sebenarnya kotak itu seperti ini nih. Berarti orbital S yang tadi kotak, nih sebenarnya ini bentuknya. Nah, sekarang orbital P. Tadi orbital P ada berapa kotak? Ada 3 kotak kan? Dengan nomor kamarnya min 1, 0 plus 1. Nah, karena ada 3 kotak, maka bentuk orbitalnya juga jadi 3 jenis. Ada yang seperti ini disebutnya PX. Ada yang orbitalnya seperti ini PY, menempel di garis PY. Kalau yang seperti ini PZ, salah, ini bukan PX ya, tapi PZ. Nah, seperti ini nih. Jadi ini kamar ke-1, ini kamar ke-2, ini kamar ke-3. Nah, sekarang di mana posisi elektron? Nah, berarti kan tadi orbital S itu maksimum diisi elektron. Di mana elektronnya? Nah, berada di sini di dalam orbital ini yang bentuknya simetris. Nah, sekarang P kan 6 elektron.
masing-masing ada 3 kotak kan? 6 elektron, ada 3 kotak, masing-masing kotak diisi 2. Nah, kotaknya ini di sini. Ini di sini. Kotak itu diisi 2 elektron. Di mana elektron itu beradanya? Nah, di sini, di balon terpilih nih, di sini, di sini. Ini ada, ini ada, ini ada, ini ada. Sehingga orbital P ini maksimum diisi 6 elektron. Dengan bentuknya orbital P bisa seperti ini, bisa seperti ini, bisa seperti ini. Nah, nanti kalian lihat di alamat YouTube-nya yang 3 dimensi itu kalian akan lebih mantap. Kalian pasti akan tambah menyenangi kimia. Bagi yang senang ya. Mudah-mudahan semuanya senang ya. Nah, contoh lihat yang ini nih. Nah, ini orbital D. Coba, tadi orbital D ada berapa kamar? Ada 5 kan? Ada 5 digambarkan dengan kotak. Nah, sebenarnya kotak ini untuk orbital D bentuknya seperti ini nih, ada 5 bentuk. Kotak 1, kotak 2, kotak 3, kotak 4, kotak 5. Jadi lebih kompleks lagi. Nah, jadi ini ya. Jadi sebenarnya orbital itu bukan seperti yang Ibu jelaskan seperti kotak, bukan. Sebenarnya bentuk orbital ini seperti ini. Ini untuk orbital D tadi. Orbital D ada 5 kotak. Nah, bentuk kotaknya itu sebenarnya seperti ini. Ada 5 kotak, berarti ini ada 5 jenis bentuk orbitalnya. Nah, itu. Sudah paham? Nah, kalau sudah, berarti tadi linknya ya. Untuk melihat link bentuk orbital 3 dimensi. Nah, silakan Ibu juga itu sampai terpesona melihatnya, itu benar-benar kreatif yang membuatnya. Kalau Ibu belum bisa membuat bentuk orbital 3 dimensi seperti itu, maka Ibu buka di YouTube, ternyata ada yang bagus dan hasilnya nanti silakan dilihat, penasaran ya pasti. Nah, sudah, terima kasih. Jadi ini Ibu ingatkan, buka sekarang ruang tugas, kerjakan. Nah, itu cara menilai Ibu itu ada kecepatan dan ada ketepatan. Nih, misalkan kalian mengerjakannya, diuploadnya sebelum jam 12. Walaupun salah itu nilainya besar itu. Tapi kalau yang mengerjakannya malam, apalagi besok, itu nilainya juga tidak sempurna. Apalagi misalkan kalau yang mengerjakannya besok nih, mengerjakannya misalkan di-uploadnya besok, walaupun betul sama Ibu dikasih 75 itu. Walaupun betul itu. Kemudian apalagi kalau kalian mengumpulkan nilainya setelah sama Ibu dijapri berkali-kali baru mengumpulkan. Itu walaupun betul nilainya hanya KKM 70. Nah, itu. Jadi ini hati-hati, kalian ini harus berkompetisi ya. Ini berlomba di sini. Ibu kan berarti ngambil nilainya dari mana? Dari tugas, dari nilai harian, kemudian dari kehadiran. Nah, itu. Sekarang tugas tidak mengumpulkan. Mengumpulkan juga Ibu harus capek dulu. Nah, jangan seperti itu ya. Nah, udah, silakan kalian buka di ruang tugas. Ibu cukupkan sekian. Mudah-mudahan materi yang Ibu sampaikan kali ini bermanfaat dan barokah ya. Ditutup dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.